Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul telah menggelar rapat koordinasi sebagai bagian dari persiapan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. PSSI Bovendigul akan siap meningkatkan sarana prasarana mendukung sepak bola di Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Jumat 14 Juni 2024. Bersama saya Romana Agnesia Barmase, inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bovendigul telah menggelar rapat koordinasi sebagai bagian dari persiapan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024. Rapat yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Daerah PPD atau Panitia Pemungutan Suara PPS Kabupaten Bovendigul ini menjadi forum strategis untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap tahapan pilkada berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain pemetaan TPS, pemuktaran data pemilih juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. KPU Kabupaten Bovendigul bersama PPD dan PPS berkomitmen untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang akan digunakan pada pilkada 2024 adalah data yang terkini dan akurat, sehingga setiap warga dapat menggunakan hak suaranya dengan tepat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka menegaskan sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 bahwa mulai tanggal 21 Mei hingga 31 September adalah periode pemuktahiran data pemilih. Sebelum melakukan pemuktahiran data pemilih, harus dilakukan perekrutan panitia pemungutan data pemilih yang merupakan kewenangan PPS. Sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024, kita tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 23 September itu pemuktahiran data pemilih. Sebelum kita masuk dalam pemuktahiran data pemilih ini, perlu dilakukan perekrutan panitia pemuktahiran data pemilih yang mana akan dilakukan oleh teman-teman PPS dalam kewenangan itu. Adrianus juga mengungkapkan bahwa sesuai dengan surat keputusan KPU nomor 638, pendaftaran petugas pemuktaran data pemilih akan dilakukan dari tanggal 13 Juni hingga 24 Juli, diikuti dengan pelantikan pantarli dan proses pencocokan serta penelitian hingga 24 September. Ketua KPU juga menegaskan pentingnya peran petugas pemuktaran data pemilih dan proses pencocokan dengan penelitian untuk PPD dan PPS yang harus sudah berada di tempat tugas pada tanggal 13 Juni. Rapat koordinasi tersebut juga dianggap sebagai momentum untuk membangun sinergi antara seluruh pihak terkait guna menciptakan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Dengan semangat yang penuh, para peserta rapat telah menyepakati langkah-langkah selanjutnya untuk menyongsong pilkada serentak tahun 2024 dengan sukses. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, menegaskan pentingnya proses perekrutan petugas pemutahiran data pemilih yang berdasarkan pada kualifikasi dan kemampuan, bukan karena adanya ikatan kekerabatan atau hubungan personal. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, saat rapat koordinasi pemetaan tempat pemungutan suara serta pemuktahiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024. Ia menekankan bahwa integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilihan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, proses perekrutan pantarli harus dilakukan secara transparan dan objektif dengan memilih calon-calon yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk tugas tersebut. Selain itu juga memastikan bahwa setiap pantarli yang direkrut akan menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab demi menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses pemilihan.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Bovendigul Adrianus Paulus Kairen mengatakan, dalam perekrutan Pantarlih harus memenuhi syarat serta memiliki kemampuan dalam melakukan pemokteran data karena proses pencocokan serta penelitian membutuhkan data yang valid bukan karena adanya ikatan kekeluargaan sehingga merekrut anggota Pantarlih. Begitu. Kemampuan dalam melakukan pemokteran data. Itu yang paling penting, bukan hanya kita rekrut karena kita pernah adik kakak jadi kita rekrut, tidak begitu. Jangan kita pikir yang itu, karena di situ ada 1000 jadi kita rekrut adik kakak berarti dia mendata baik dan tidak gitu, terserah, tidak. Yang kita butuh di data yang valid begitu. Adrianus juga meminta kepada anggota PPS dalam merekrut anggota melihat juknis yang ada dan PPD harus memonitoring anggota PPS dalam kegiatan perekrutan Pantarlih sehingga bisa mengetahui sejauh mana proses perekrutan yang dilaksanakan. Ia juga mengungkapkan proses perekrutan Pantarlih menjadi bagian penting dalam persiapan pemilihan kepala daerah dengan memastikan bahwa petugas pemokteran data pemilih dipilih berdasarkan pada kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemokteran data pemilih yang merupakan salah satu langkah krusial dalam memastikan kelancaran proses pemilihan. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya.
PSSI Bovendigul akan siap meningkatkan sarana prasarana mendukung sepak bola di Kabupaten Bovendigul. Banyak bibit atlet sepak bola di Bovendigul, Ketua PSI Bovendigul berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang sepak bola di Bovendigul agar dapat memberikan lingkungan yang optimal bagi perkembangan bakat-bakat muda dan prestasi sepak bola yang lebih baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dukungan infrastruktur yang memadai di lapangan bermain, fasilitas latihan, dan fasilitas pendukung lainnya dianggap krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemain dan pelatih untuk mengembangkan kemampuan mereka. Saat ditemui dalam seleksi sepak bola usia dini oleh Papua Football Academy, Nixon Pampang menyatakan bahwa PSSI Bovendigul akan terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk calon pemain, perwasitan, dan kepelatihan. Nixon mengakui bahwa meskipun fasilitas sepak bola di Bovendigul masih sangat minim, hal ini tidak mengurangi semangat para atlet sepak bola di Bovendigul. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas olahraga. Sampaikan pesan dari Pak Wakil Bupati, dari tim seleksi yang ada, ya semoga itu menjadi bahan kedepannya supaya Bovendigul lagi mempersiapkan diri ya, baik dari sarfasnya, sarana fasilitas, terus calon-calon para pemainnya, dan lebih juga tim kepelatihan, tim wasit juga mungkin kita bisa tingkatkan ke depannya lagi. Terima kasih. Ketua PSSI juga mengungkapkan seleksi PFA ini menjadi momentum penting bagi para pemain muda di Bovendigul untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Peserta yang lolos seleksi akan melanjutkan ke tahap berikutnya di Jayapura, di mana mereka akan menghadapi seleksi yang lebih ketat sebelum bergabung dengan PFA. Seleksi ini juga adalah langkah awal bagi pemain muda untuk mengejar mimpi menjadi pemain sepak bola profesional. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu, menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya Papua Football Akademik atau PFA dalam menggelar seleksi pemain muda di wilayah Bovendigul. Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu menekankan pentingnya pembinaan sepak bola sejak usia dini. Dirinya sangat mengapresiasi langkah PFA dalam menggelar seleksi pemain muda di Bovendigul. Ini merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun bakat-bakat muda di bidang sepak bola. Dengan seleksi tersebut memberikan manfaat positif bagi perkembangan olahraga di daerah ini. Wakil Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu mengatakan, dengan adanya seleksi pemain muda yang diselenggarakan oleh FPFA ini adalah menjadi hal positif bagi perkembangan sepak bola di Kabupaten Bovendigul. Dan dengan hal ini seluruh stakeholder harus bersatu padu untuk membangun olahraga usia dini karena usia dini merupakan tongkat utama dalam mengharumkan nama Bovendigul. Tentunya ini suatu hal yang sangat positif. Kami pemerintah daerah yang mana bagaimana pembinaan di Bovendigul itu makin lama makin tahun bisa berkembang. Makanya kita harus bersatu padu, pemerintah, masyarakat, membangun olahraga sepak bola usia dini. Karena usia dini adalah tonggak utama untuk bagaimana kita bisa menciptakan atlet-atlet yang baik, atlet-atlet yang berjiwa sportivitas untuk menuju menjadi pemain yang profesional. Lebih lanjut, Wagyu berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala dan mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, maka tetaplah bersama kami.
Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia. Kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, masih tetap bersama kami. SMP Negeri 1 Tanah Merah membuka penerimaan bagi peserta didik baru tahun 2024. Pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Tanah Merah telah dibuka. Pendaftaran ini akan dilaksanakan selama 2 hari dengan kuota penerimaan sebanyak 300 peserta didik baru. Di hari pertama pembukaan pendaftaran tersebut telah terlihat banyak masyarakat atau orang tua yang sangat antusias mengantarkan anak-anaknya untuk mendaftar dan mengisi berkas formulir yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah tersebut. Adapun biaya administrasi seperti pembayaran pakaian sekolah dan juga pembangunan yang harus disiapkan oleh para orang tua.
Pelaksanaan pendaftaran tersebut dilaksanakan dari jam 8 hingga jam 12 siang dan pengumuman dari hasil pemberkasan akan diumumkan pada tanggal 19 Juni mendatang. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng mengatakan, untuk biaya bukan berbentuk administrasi atau pendaftaran, melainkan pembayaran untuk uang pakaian yang disediakan dari sekolah bersama dengan biaya pembangunan sekolah. Selanjutnya, biaya untuk yang umum sekitar 1.400.000 dan yang menggunakan hijab dikenakan biaya 1.600.000 dan sudah termasuk semua pakaian dari pakaian putih, batik, olahraga, dan pramuka. Dirinya juga mengatakan tidak terdapat komplain dari para orang tua pendaftaran terkait biaya, karena biaya tersebut sudah sesuai standar dari pihak sekolah sendiri untuk meminimalisir beberapa biaya yang harus dikeluarkan para orang tua, dengan melihat kemampuan biaya para orang tua tersebut dalam mendaftarkan anak-anaknya, khusus biaya pakaian sekolah. Dia bukan berupa administrasi atau biaya pendaftaran. Jadi ini uang pembayaran pakaian. Dia tidak bentuk dalam biaya, tidak ada biaya administrasi, hanya uang pembayaran pakaian yang disediakan oleh sekolah dengan pembangunan. Jadi untuk umum itu sekitar 1.400.000 dan yang berhijab, ada kan yang berhijab dengan panjang itu 1.600.000 dan itu semua lengkap dengan pakaian mulai dari biru putih, batik, olahraga, dan pramuka. Dari orang tua sendiri ketika biaya ini bagaimana? Dari orang tua sendiri tidak pernah berkomentar terkait masalah biaya ini, karena memang dari masalah pendaftaran ini ada juga sekolah yang lebih tinggi dari kita. Berusaha untuk meminimalisir dana untuk melihat kemampuan dari siswa dengan biaya pakaian. Jadi ini bukan pendaftaran tapi biaya pakaian. Jadi kalau kita lihat orang tua mau beli di luar malah lebih mahal dibanding yang kita pengadaan dari sekolah. Memang kita sudah perhitungkan seperti itu. Karena SMP 1 ini bukan hanya anak-anak yang mampu saja yang masuk sini. Banyak juga anak-anak yang memang ekonominya di bawah. Jadi itu yang kita pertimbangkan. Dirinya mengatakan di SMP Negeri 1 Tanah Merah banyak anak-anak yang orang tuanya mempunyai ekonomi rendah, sehingga dari pihak sekolah mempertimbangkan untuk biaya administrasi seperti pakaian bisa diringankan agar anak-anak tersebut bisa mendaftar dan melanjutkan studi di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. SD Impres Tanah Merah melaksanakan pelepasan siswa sebanyak 66 siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2023-2024. SD Impres Tanah Merah melepas sebanyak 66 siswa-siswi yang dinyatakan lulus 100%. Dalam kegiatan pelepasan tersebut dihadiri para orang tua serta siswa-siswi yang menggunakan busana dari daerah masing-masing. Siswa-siswi tersebut sangat antusias karena mereka semua bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Adapun kegiatan pelepasan tersebut dilakukan di halaman SD Impres Tanah Merah dan berjalan lancar hingga selesai. Kepala Sekolah SD Impres Tanah Merah, Magdalena, mengatakan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD yang sudah menyelesaikan proses belajar mengajar selama 6 tahun, di mana para guru telah melaksanakan tugasnya dengan mengajar dan mendidik. Anak-anak tersebut sudah menempuh hasil keberhasilan dan selanjutnya akan mengemban pendidikan di tingkat SMP. Untuk agendanya pada saat ini, melaporkan siswa-siswi kelas 6 SD Impres Tanah Merah yang dilaksanakan pada saat ini pembelajaran di mana anak-anak tersebut sudah melaksanakan proses belajar selama 6 tahun, di mana kami sebagai guru telah melaksanakan tugas kami sebagai guru SD Impres Tanah Merah yang dimana telah menempuh hasil keberhasilan pada kelas 6 ini, yang kemudian akan melanjutkan ke jenjang tingkat yang pertama sebagai kita dengan niat cita-cita
ke depan yang lebih baik menjadi generasi penerus bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Lanjutnya, dengan niat dan cita-cita ke depan yang baik, anak-anak tersebut bisa menjadi generasi penerus bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dirinya juga mengatakan siswa-siswi kelas 6 yang tamat dan dinyatakan lulus, yaitu sebanyak 66 siswa dan semuanya lulus 100%. Harapannya siswa-siswi tersebut tidak putus sekolah dan terus melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, yakni SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Tim Liputan Gigul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, kup bagenep, kup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Parmasih mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.